Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok saya sendiri, Idewa Made Prawindya Kumara dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Romualdo Nadeak dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Agar Ivano dari program studi Teknik Elektronik. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dari program studi Teknik Elektro Winsus Karyo. Perkenalkan, nama saya Andika Pramana dari Universitas Palangkaraya, jurusan Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Nasib Trisixmunte dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya. baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas energi baru terbarukan dan smart grid tentang apa itu energi baru terbarukan. Oke, untuk slide pertama akan saya bacakan sendiri. Jadi, apa itu energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia melimpah di alam. Sumber energi baru terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan, karena energi yang didapatkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geothermal. Dapat dilihat pada gambar di sebelah ini ada renewable energy dan non-renewable energy, yang dimana ini dapat diartikan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Oke, next. Lalu apa saja jenis-jenis dari energi itu? Jadi jenis dari energi itu terbagi lagi menjadi dua, yang seperti saya singgung di awal tadi, ada energi baru dan terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi baru dan terbarukan, baru itu berasal dari sumber energi yang baru, baik dari teknologinya, bisa berasal dari sumber tak terbarukan dan juga terbarukan. Lalu untuk terbarukan sendiri, itu berasal dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Untuk contoh dari energi terbarukan sendiri itu ada tenaga surya, ada tenaga air, ada energi biomasa, energi panas bumi, dan energi angin. Lalu untuk energi tidak terbarukan, itu ada proses produksinya jauh lebih lambat daripada proses pemakaiannya. Biasanya ratusan hingga jutaan tahun. Jadi untuk energi tidak terbarukan terbentuknya sangat lama. Bisa terbentuk oleh fosil-fosil hewan terdahulu maupun tumbuhan. Contohnya itu ada bahan bakar fosil, ada batu bara, ada nuklir, dan yang terakhir ada gas alam. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sini kita masuk ke sejarah energi terbarukan di Indonesia. Sejarah energi terbarukan di Indonesia dimulai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991, tanggal 1 Maret tahun 1991, tentang penyusunan, penerapan, dan pengawasan standar nasional Indonesia atau SNI. Dengan Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Dirjen LPE bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar terlaksana keselamatan kerja, kesehatan umum atau K3, dan pengembangan usaha yang sehat. Dengan cara ini, penerapan SNI akan terlaksana dengan baik. Kemudian dengan berkembangnya kegiatan dan pembangunan di bidang ketenaga listrikan dan energi, perlu dirasakan untuk melakukan peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas melalui SDM, sektor ketenaga listrikan. Kemudian tanggal 17 Februari tahun 1998, Balai Pengujian Ketenaga Listrikan dan Pengembangan Energi berubah nama menjadi Balai Pengujian dan Pelatihan Ketenaga Listrikan dan Pengembangan Energi dengan melalui keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 169 tahun 1998 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan sejarah energi terbarukan di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan dan energi, pemerintah memerlukan usaha ataupun kegiatan dalam penelitian dan pengembangan usaha serta peningkatan SDM. Maka melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 150 tahun 2001 dan nomor 1915 tahun 2001, terbentuklah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Energi Ketenagalistrikan atau yang disingkat dengan P3TEK. Di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 2005, terbitlah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005, tentang organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. P3TEK berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, atau yang disingkat dengan P3TK-EBT. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, P3TK-EBT menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, atau bisa disingkat dengan P3TK-EBT-TKE. Berdasarkan sejarah kebutuhan peningkatan dan peraturan yang tertera, maka sumber daya energi terbarukan dapat dikelola dan diolah dengan bijaksana hingga saat ini. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya apa saja contoh energi terbarukan itu? Yang pertama itu energi surya. Energi surya juga merupakan salah satu energi terbarukan dengan sumber yang sangat besar dan melimpah. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik. Salah satu teknologi yang bisa mengubah pancaran sinar matahari menjadi listrik adalah panel surya fotovoltaik. Yang kedua, energi air. Energi air juga merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah di dunia. Sungai-sungai yang ada dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Proses konversi dari energi kinetik aliran air menjadi energi listrik tersusun dalam sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah energi angin. Energi angin bisa diubah menjadi energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga bayu. Dalam pembangkit listrik tenaga bayu, energi angin memutar turbin atau kincir angin, yang mana kincir angin atau turbin ini memutar generator hingga akhirnya menghasilkan listrik. Berikutnya adalah energi panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi sebagai penghasil energi listrik terdapat dalam sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi hampir sama dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap, di mana ada uap panas yang digunakan untuk memutar turbin lalu menggerakkan generator. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh energi terbarukan. Yang pertama yaitu ada bioenergi. Nah, bioenergi merupakan salah satu energi terbarukan yang berasal dari material organik yang mempunyai simpanan energi dari matahari dalam bentuk energi kimia. Nah, bioenergi ini biasanya diubah menjadi bahan bakar cair seperti biodiesel, biofuel, dan lain-lainnya. Nah, bioenergi ini digunakan sebagai pembangkit listrik ataupun sebagai bahan bakar transportasi. Selanjutnya yaitu ada contoh energi terbarukan lainnya, yaitu energi arus laut. Energi arus laut merupakan salah satu energi terbarukan yang berasal dari gerakan horizontal massa air laut. Adanya arus laut ini disebabkan oleh efek pasang surut, perubahan suhu, dan salinitas air laut. Arus laut ini bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit energi listrik. Mekanismenya adalah memanfaatkan energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin. Begitu pula dengan energi terbarukan sejenis seperti panas laut, ombak laut, serta pasang surut air laut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian paparan materi dari kelompok 9 yang dapat kami sampaikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam mengambil materi tersebut. Kami mengambil 6 daftar pustaka berupa via link kami lampirkan. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya. Oke, jadi kami dari kelompok Silam mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan.
akhir kata dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.